Jangan anggap ringan kata-kata. Lidah lebih tajam dari pedang. Bisa menyelamatkan, bisa juga mencelakakan. Hati-hatilah sebelum berkata, karena tak semua yang keluar dari mulut bisa ditarik kembali. Namanya Bu Yani. Di mata warga dia rajin ngaji dan paling depan kalau soal pengajian. Tapi lidahnya tajam bak pisau. Kerjanya hanya menyebar gosip fitnah dan adu domba antar tetangga. Ibu RT pernah difitnah selingkuh. Tetangga sebelah dituduh pesugihan. Banyak yang rumah tangganya hancur karena mulut Bu Yani. Tapi ia merasa benar, bahkan membenarkan perbuatannya dengan berkata, kan cuma cerita biar rame. Setiap kali ada pengajian, warga berusaha menghindar dari Bu Yani, tapi dia selalu berhasil menyelinap masuk. Dia tahu semua rahasia dan kekurangan mereka. Setiap bisikan yang dia sebarkan seolah menambah bahan bakar api perselisihan di antara tetangga. Satu persatu, kehidupannya mulai terpengaruh oleh kebohongan yang dia buat. Tapi ada satu keluarga yang tidak bisa lagi bertahan. Mereka terpuruk dalam konflik akibat isu yang disebarkan oleh Bu Yani. Suami istri itu saling tuduh dan anak-anak mereka berada di tengah kebisingan tersebut, merindukan kedamaian yang pernah ada. Melihat semua ini, Bu Yani justru merasa bangga, seolah dia adalah pusat perhatian yang memberikan kehidupan pada komunitas. Suatu pagi Bu Yani bangun dengan rasa kaku di lidah. Ia pikir cuma sariawan. Tapi makin siang lidahnya membengkak terasa pahit dan mulai mengeluarkan bau busuk. Dibawa ke rumah sakit, dokter bingung. Tak ditemukan luka atau infeksi. Tapi lidahnya terus membusuk hingga akhirnya ia tak bisa bicara lagi. Suaminya bahkan pindah tidur karena tak tahan dengan bau mulut istrinya yang seperti bangkai. Anaknya malu pulang ke rumah. Kesepian semakin menyelimuti Bu Yani saat ia berjuang untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Satu-satunya cara yang tersisa hanyalah menulis. Setiap kata yang ditulisnya adalah cerminan dari rasa sakit dan kehampaan, seolah-olah dia semakin terasing dari dunia di sekitarnya. Suaminya mencoba mendekat berharap bisa memberikan dukungan, namun ketidakberdayaan situasi membuatnya merasa putus asa. Dalam keheningan yang penuh emosi, Bu Yani hanya bisa menatap suaminya berharap ada jalan keluar dari penderitaan ini. Beberapa hari sebelum meninggal, Bu Yani menulis surat permintaan maaf dan meminta semua tetangga datang ke rumah. Tapi hanya 2 orang yang hadir, sisanya sudah tak peduli. Ia meninggal dengan lidah menghitam dan membusuk. Tak sempat bicara lagi, tak sempat menjelaskan, tak sempat meminta maaf langsung. Saat dimandikan, air berubah warna dan anehnya suara seperti desisan keluar dari mulutnya. Beberapa hari setelah kepergian Bu Yani, tetangga yang datang merasa berat hati, merasakan kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Dalam momen-momen hening, mereka mulai mengenang kembali semua kenangan indah bersama Bu Yani, menyadari betapa mereka telah mengabaikannya. Sementara itu, suara desisan yang aneh di rumah Bu Yani terus terdengar, seolah ada sesuatu yang belum terselesaikan. Setiap perbuatan pasti ada balasannya, entah cepat atau lambat. Di dunia bisa luput, tapi di akhirat tak akan tertutup. Inilah kisah nyata yang mengajarkan kita bahwa azab bisa datang dari arah yang tak disangka-sangka.